erupsi kawah Sileri di dataran tinggi Dieng mengakibatkan sejumlah kerusakan. Semburan lumpur dan juga lontaran material tersebar hingga 400 meter dan merusak lahan pertanian warga. Inilah kondisi kerusakan di sekitar kawah Sileri di Desa Kepakisan, Banjarnegara, Jumat pagi. Tanaman pertanian dan perkebunan warga rusak akibat terkena material erupsi kawah Sileri. Bahkan sejumlah gardu di tepi atas kawah juga rusak parah. Erupsi kawah Sileri kali ini jauh lebih besar dibandingkan erupsi di tahun 2017 dan 2018 lalu. Sebab lontaran batu dan lumpur dari kawah menyebar ke berbagai arah mulai 200 hingga 400 meter. Bahkan akibat semburan material ini, alat pengukur suhu di sekitar kawah ikut rusak. Hingga kini, pengukuran suhu dilakukan secara manual. Awalnya tidak ditandai dengan gejala-gejala seperti gempa vulkanik. Jadi di sini adalah pressure, jadi dia adalah letusan permukaan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga pun diminta tidak mendekat hingga radius 500 km dari kawah untuk mengantisipasi adanya erupsi susulan. Sementara ini tidak ada relokasi warga akibat erupsi, sebab jarak kawah ke permukiman berkisar 1 hingga 1,5 km. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Subhanallah, sebagai negara yang termasuk dalam wilayah cincin api ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rawan bencana, salah satunya seperti erupsi gunung berapi seperti yang tadi. Lantas, kita sebagai umat muslim bagaimana menyikapi bencana yang bisa kapan saja datang menghampiri kita, Ustaz? Ya, pertama kita harus melihat bencana itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan itu ada kalanya juga terjadi karena hukum sebab akibat ya. Tadi dikatakan bahwa memang kita berada di wilayah cincin api yang sangat rentan sekali terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan, walaupun kita yakin bahwa bencana itu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga perlu antisipasi dan waspada. Kita bisa menghindarinya dengan melakukan antisipasi dini. Paling tidak untuk meminimalisir bahaya atau kerugian yang akan diderita. Ya, itu saya kira ya. Yang kedua, kita harus melihat musibah itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat seseorang. Paling tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk hambanya yang bersyukur ataukah yang kufur terhadap nikmat? Apakah dia termasuk yang sabar dalam menerima bencana ataukah tidak? Disitulah kualitas seorang mukmin itu akan bisa ditentukan. Ya, jadi benar adanya ya Ustaz bahwa bencana yang menimpa itu adalah salah satu bentuk penghapus dosa ya Ustaz? Ya, bahkan duri yang kita injak atau yang melukai kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita ya. Itu seperti dalam satu hadis itu diilustrasikan seperti daun-daun yang berguguran itu. Iya, tapi kalau misalnya kadang kan bencana yang suka datang bertubi-tubi. Kalau kita kilas balik ke zaman Nabi, waktu itu misalnya Nabi Lut kalau yang saya ingat. Itu adalah azab ketika banyak diturunkan oleh Allah batu api karena kaumnya melakukan hubungan sesama jenis. Itu kan berarti kayak sebuah azab ya Ustaz, benar begitu Ustaz? Ya. Bagi umat-umat terdahulu memang ada yang namanya azabul istiqsal. Azabul istiqsal itu adalah azab yang membumi hanguskan dan dibayar kontan. Ketika mereka melakukan kedurhakaan, lalu atas doa para nabi, lalu mereka dihancurkan. Itu yang disebut dengan azabul istiqsal. Lalu habislah mereka itu. Nah, umat Nabi Muhammad SAW tidak mengalami itu. Karena Nabi itu pernah diminta oleh malaikat Jibril. Apakah kita hancurkan saja? Nabi tidak. Nabi tidak mau begitu. Dan dalam satu ayat dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umatmu hai Muhammad selama engkau berada bersama mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka seperti azab yang dialami oleh umat-umat terdahulu selama mereka itu beristighfar. Sekarang Rasulullah sudah tiada. Walaupun ada yang mengatakan sebenarnya Rasulullah juga hadir bersama kita. Tetapi ada yang satu yang tersisa. Yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Yaitu
perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu salah satu cara Penangkal bencana. penangkal bencana. Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW menyimpan privilege itu ya Ustaz ya, untuk tidak mengazab umatnya seperti nabi-nabi yang sebelumnya Ustaz. Tidak memperkenankan Tidak memperkenankan. malaikat untuk menghancurkan, membinasakan umatnya. Masya Allah. Karena kedurhakaan mereka. Sebegitu cintanya Rasul kepada kita, mudah-mudahan kita juga bisa selalu menauladani sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Rasul. Amin ya rabbal alamin.